Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Jamu akan menjelaskan kebenaran tentang ilmu, ya. Karena saya melihat, saya sering nonton YouTube, dunia sosial itu banyak yang membandingkan ilmu hitam lah, ilmu putih, bahkan ada yang baru namanya ilmu merah. Ilmu merah itu apa sih? Apa perbedaannya dengan ilmu putih? Apa perbedaannya dengan ilmu hitam? Sebenarnya, ya, yang namanya ilmu, kalau dikatakan ilmu warna merah, ilmu warna putih, ilmu warna hitam, itu nggak ada. Kalau misalnya ilmu ada warna-warna, saya itu adalah ilmunya warna pelangi biar indah, gitu kan. Pelangi kan indah. Canda sedikit. Jadi apa perbedaannya? Ilmu putih, ilmu hitam, bahkan ada yang baru ilmu merah. Kenapa nggak ada warna ilmu ungu, ya? Mungkin lebih seru kali kalau ada ilmu warna ungu. Oke, terima kasih bagi sahabat yang mau mendengarkan apa penjelasan saya, ya. Jadi ilmu putih, ya, apa yang dijelaskan oleh ilmu merah, dia itu keliling-keliling mencari kebenaran. Ilmu hitam dan ilmu putih perbedaan bagaimana, bahwa ilmu merah ini lebih bisa, lebih detail, lebih tahu kan, perbedaannya. Saya akan jelaskan, ya. Saya akan jelaskan ilmu merah yang dimiliki itu adalah ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis itu bisa dipelajari oleh semua orang, karena ilmu hipnotis itu adalah teknik kata-kata yang disusun dengan rapih dan digabungkan dengan pemikiran atau konsentrasi yang luar biasa, konsentrasi yang sangat luar biasa, sehingga bisa mengendalikan alam bawah sadarnya manusia, alam bawah sadar orang yang kita tuju. Itu bisa dipelajari, bahkan ada sekolahnya. Itu sebenarnya tidak usah sekolah, ya. Kalau mau belajar konsentrasi, karena ilmu hipnotis berasal dari konsentrasi, dari pemikiran dan kata-kata. Tapi kalau ilmu batin, ya, atau dikatakan ilmu putih lah, ngaku-ngaku ilmu putih, ilmu ini, ilmu itu, ya. Kalau ilmu batin itu berasalnya dari tirakat, katanya puasa, hingga bisa menguasai ilmu kebatinan, energi, tenaga dalam, dan apalah itu tentang pergaiban. Di sini saya akan jelaskan, ya. Tadi kan sudah, ilmu hipnotis itu hanya kekuatan pemikiran dan kata-kata, teman. Kalau ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam atau ilmu lain, itu adalah berasal dari keyakinan. Lebih besar keyakinannya dibandingkan pemikiran, gitulah. Tapi kalau hipnotis lebih besar pemikiran, lebih besar konsentrasi daripada keyakinannya, gitu. Walaupun dibarengi dengan keyakinan, gitu, tapi lebih besar ke pemikirannya, ke konsentrasinya, gitu. Kalau ilmu batin, ilmu tenaga dalam itu lebih ke keyakinan. Makanya orang yang memiliki tenaga dalam, kayak kebatinan itu belajarnya itu puasa, tirakat, dan berbagai macam. Karena apa? Karena menghasilkan keyakinan, gitu, yang namanya sabar, sehingga dia mempunyai keyakinan yang luar biasa. Tapi awas, jangan sampai salah kaprah bahwa itu dikatakan ilmu baik. Semua ilmu itu katanya baik. Kata siapa baik? Ilmu yang baik itu
Barang siapa seseorang memiliki ilmu, ya, ketika dia memiliki kelebihan, lalu kelebihan itu membuat dirinya itu tambah rajin sholatnya, ya, ibadahnya, berarti itu emang benar ilmu putih yang dimana dianugerahi oleh Allah. Ilmu yang dianugerahi oleh Allah itu menambah rajinnya sholat, menambah rajinnya beribadah, lebih inginlah dekat lagi dengan Allah yang berkuasa. Lalu bagaimana dengan ilmu yang lainnya? Sedangkan itu juga kan gaib gitu kan. Nah, jadi ilmu yang lainnya dia mempunyai kelebihan luar biasa, tidak diduga, tapi tidak pernah sholat, sholatnya belentang-belentong, ya, ibadahnya juga enggak begitu dijaga. Walaupun dia punya ilmu, punya kelebihan, dijalankan di jalan yang baik, ya, sama saja itu bukan anugerah dari Allah, melainkan dibantu oleh para jin, iblis, membantu, memberikan kekuatan tanpa mereka sadari, tanpa kita sadari. Itu adalah muslihat setan, muslihat jin. Walaupun kita merasa bahwa apa yang kita miliki, kelebihan kita yang kita miliki itu adalah baik, ya kan, di sisi pandangan Quran, kalau mempunyai kelebihan tapi tidak menjaga sholatnya, ibadahnya, itu adalah kekuatan yang dibantu oleh jin, oleh iblis tanpa disadari. Akhirnya kita sesat itu karena tidak tahu. Kalau ingin memiliki kelebihan, kekuatan, mudah, jaga aja sholat 5 waktunya, ibadahnya, dengan sendirinya itu akan mendapatkan. Tapi harus benar-benar sholatnya dijaga. Ketika sudah memiliki itu kelebihan, kita harus muhasabah diri, mengingat diri, apakah kelebihan kita ini menambah kita rajin untuk sholat, untuk beribadah. Kalau tidak, malah bikin malas-malesan. Cari kiai, ahli agama, atau orang yang beriman, sehingga kita bisa diarahkan lagi ke jalan yang baik, jalan yang lurus. Makanya ilmu kebatinan, ya, ilmu hipnotis tidak ada bedanya, caranya doang yang berbeda, tapi hasil prakteknya hampir sama, kekuatannya hampir sama, tenaga dalam gini. Tapi kalau hipnotis itu lewat pikiran, kalau kebatinan lewat hati, lewat keyakinan. Makanya kadang-kadang berbeda pendapat, ini mah ilmu keyakinan, ilmu kebatinan gitu. Ada juga yang belajar hipnotis, enggak, di hipnotis juga diajari, dipelajari, ini hanya sebuah trik gitu loh, hasilnya sama. Itulah muslihat-muslihat iblis, muslihat-muslihat setan itu. Jadi hati-hati, kita sebagai manusia yang hidup harus berhati-hati itu, ya. Emang benar kalau ilmu hipnotis itu adalah sebuah trik yang dimana itu bisa dipelajari, ya, yang dimana itu bisa dipelajari itu. Jadi kita harus hati-hati. Contohnya kalian perhatikan master-master atau yang bisa menghipnotis, contoh yang mempunyai ilmu merah, ya, sampai rambutnya dan pakaiannya merah, dan Uya Emang Kuya atau yang lainnya. Perhatikan bahwa ilmu hipnotis itu emang bisa dipelajari oleh semua orang, ya. Makanya ilmu hipnotis itu kalian perhatikan kata-katanya, pasti semuanya ada kata-kata yang sama, kesamaan kata-kata. Oke, kalian perhatikan dulu ini yang mempunyai ilmu merah dan Uya Emang Uya, ya, kalian perhatikan dulu kata-katanya. Oke, saya ambil dari YouTube tanpa izin mereka, ya, maaf aja, saya di sini hanya menjelaskan biar tidak ada kebentrokan atau kesalahpahaman tentang ilmu kebatinan atau ilmu hipnotis. Padahal semua ilmu itu baik jikalau kelebihan atau ilmu itu bisa menambah kita rajin sholat, rajin ibadah. Jikalau ilmu itu tidak
membuat kita rajin sholat, ibadah, hati-hati, itu adalah bantuan dari jin atau iblis gitu ya. Kita muhasabah diri, jangan sampai kita mempunyai kelebihan itu menjadi uzub, sombong diri gitu ya, merasa dirinya itu benar gitu. Oke, perhatikan dan dengarkan kata-kata yang dikatakan oleh penghipnotis ini. Ada kesamaan karena menghipnotis itu ada kata kunci ya, kata kunci yang dimana dibarengi dengan pemikiran konsentrasinya, sehingga bisa menguasai atau membawa ke alam bawah sadar, lalu dia kuasai itu bawah alam sadarnya, sehingga bisa dikuasai organ tubuhnya ya. Perhatikan ini. Ini bukan saya tadi. Iya, yang ngerti Pak. Nah, ini boleh saya berbicara juga ya Pak ya? Dalam dunia sulap atau hipnotis, ini kita praktekin juga. Ini disebut body catalepsy. Bisa emosi ya Pak ya? Coba lihat saya. Relax Pak, santai, lemesin aja tangannya, bagus. Jaga keseimbangannya, jangan terjatuh ya Pak. Oke. Dengerin kata-kata saya, gunain fokusnya, gunain bayangannya, oke. Rasain, bagus. Ini relax aja, lemesin Pak, bagus. Lemesin, santai, lihat saya. Ambil nafas. Buang alat mulut. Relax, santai aja ya Pak ya. Ambil nafas. Buang alat mulut. Tetap fokus sama kata-kata saya ya Pak ya. Oke, ambil nafas. Buang alat mulut. Relax, dan tidur, tutup matanya. Relax, santai, tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Relax, jatuhkan tangannya. Relax, saya akan jatuhkan tangannya di tangan ketiga. Bagus, lemesin lehernya. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Roy Kios. Ya. Dengarkan semua kata-kata saya. Jawab pertanyaan saya dengan jujur, apapun yang saya tanyakan. Katakan apa yang ingin Roy katakan, tapi jangan katakan apa yang Dede Roy tidak ingin katakan. Ya. Nah, kalian sudah perhatikan kan kata-kata yang sama. Jadi hipnotis itu adalah rakitan kata-kata yang dibarengi dengan konsentrasi yang tinggi. Itu adalah menghipnotis. Ya, semuanya orang bisa mempelajarinya, oke? Nah, kalau ilmu kebatinan itu adalah timbul dari keyakinan yang dipelajari dengan tirakat puasa lah ya, ataupun tapa atau bagaimana ya, pokoknya dalam intinya ya, ilmu semuanya bagus kalau membuat diri kita rajin menjaga sholat dan ibadah, lalu kita gunakan di jalan Allah, insya Allah tambah bagus. Tapi kalau semua kelebihan yang kita miliki itu malah menjauhkan diri kita dari sholat, ibadah yang lainnya, hati-hati, itu adalah bantuan dari jin. Ingat itu. Jadi ilmu hitam atau ilmu putih atau ilmu merah itu semua tidak ada. Ada juga ilmu yang baik dan ada juga ilmu yang tidak baik. Ilmu yang baik, ilmu yang dimiliki sehingga diri kita itu bisa menjaga sholat dan ibadah. Ilmu yang tidak baik ya, berasal dari jin. Walaupun kita memiliki kelebihan tapi tidak menjaga sholat dan ibadah, itu ilmu tidak baik karena berasal dari jin, yang membantunya jin, begitu. Jadi istighfar, banyak-banyak istighfar, jaga sholat dan sholat ibadahnya lebih rajin lagi. Mudah-mudahan semua yang memiliki kelebihan, semua yang memiliki ilmu ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lebih ingin mendekatkan dirinya pada Allah dan menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya. Kita doakan semoga orang-orang yang mempunyai kelebihan itu selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kemudahan rezeki dan hidayah yang sangat luar biasa, dijadikan keturunan-keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha, bahkan ahli surga, orang yang beriman yang dicintai oleh Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon maaf jikalau perbuatan saya ini salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
karena saya manusia biasa, hanya berusaha untuk menjelaskan ke yang lebih baik lagi. Pokoknya mohon maaf atas ada kata-kata yang salah. Jika ada yang salah, mohon maaf ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.